السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyara al-ikhwah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pendengar dan pemirsa raja dimanapun antum berada. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ahibbati fillah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, melanjutkan kembali pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha, buku yang kita gunakan sebagai referensi bahasa Arab kita sejak beberapa tahun yang silam. Dan di kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughah. Dan alhamdulillah kita sudah mengulang kembali jilid yang pertama untuk kesekian kalinya. Ini semua tentu dalam rangka maslahat kaum muslimin, agar siapa saja yang baru saja bergabung untuk mengikuti belajar bahasa Arab ini bisa mengikuti kembali dari awal. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke ad-darsus sabi', pelajaran yang ketujuh. Ada di halaman 39, halaman 39. Dan insyaAllah di kesempatan malam ini kita ditemani beberapa ikhwah di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halakum ya ikhwah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sudah baca ad-darsus sabi' di pertemuan kemarin. Ada sekadalik? Bala. Kita murajaah sama-sama kita baca ad-darsus sabi'. Hayya ikhwan. Istami'u thumma karriru. Istami'u, apa makna istami'u? Dengarlah. Dengarkan. Thumma kariru. Kemudian ikuti sama-sama. Ad-darsus sabi'u. Ad-darsus sabi'u. Man hadhihi? Man hadhihi? Hadhihi Aminatu. Hadhihi Aminatu. Wa man tilka? Wa man tilka? Tilka Fatimatu. Tilka Fatimatu. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Wa tilka mumarridatun. Wa tilka mumarridatun. Hadhihi minal Hindi. Hadhihi minal Hindi. Wa tilka minal Yabani. Wa tilka minal Yabani. Hadhihi tawilatun. Hadhihi tawilatun. Wa tilka qasiratun. Wa tilka qasiratun. Man hadha? Man hadha? Hadha Hamidun. Hadha Hamidun. Wa man dhalika? Wa man dhalika? Dhalika Aliyun. Dhalika Aliyun. Atilka dajajatun? Atilka dajajatun. La tilka battatun. La tilka battatun. Halaman berikutnya. Ma tilka? Ma tilka? Tilka baydatun. Tilka baydatun. Ma mana baydatun ya ikhwan? Telur. Nah.
Hadhihi sayyaratul mudarrisi Hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. wa tilka sayyaratul mudiri. As-sa'atu Abbasin hadhihi As-sa'atu Abbasin hadhihi la hadhihi sa'atu Hamidin. la hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Tilka sa'atu Abbasin. Dzalika dikun wa tilka dajajatun. Dzalika dikun wa tilka dajajatun. Nah, sama-sama kita terjemahkan dari awal kembali, ikhwan. Silahkan buka kembali dari Ad-Darsus Sabi dari awal. Kita sama-sama terjemahkan dari awal. Man hadhihi, apa arti man hadhihi? Apa ini? Man hadhihi artinya siapa ini? Hadhihi Aminatu. Ini Aminah. Wa man tilka? Dan siapa itu? Tilka Fatimatu. Dia Fatimah. Tilka. Mana tilka? Itu Itu. Naam. Berarti dari awal. Wa man tilka, dari situ apa artinya wa man tilka? Siapa itu? Tilka Fatimatu. Itu Fatimah. Itu Fatimah. Kita lanjutkan. Hadhihi tabibatun. Ayo. Ini dokter perempuan Wa tilka mumarridhatun. dan itu perawat. Apa tadi? Mumarridhatun? Perawat. Hadhihi minal Hindi. Ini dari India Nah, ini dari India. Wa tilka minal Yabani. dan itu dari Jepang. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Ayo terjemahkan. Ini tinggi dan itu pendek. Iya. Man hada? Siapa ini? Hada Hamidun. Ini Hamid. Wa man dzalika? Siapa itu? Dan siapa itu? Dzalika Aliyun. Itu Ali. Itu adalah Ali. Atilka dajajatun? Apakah itu ayam betina? La tilka battatun. Bukan. Itu bebek. Itu bebek. Iya. Battatun bebek. Halaman berikutnya. Ma tilka? Apa itu? Nah. Halaman berikutnya. Alhamdulillah. Khalas. Tilka baydatun. Itu telur. Itu telur. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. Ini mobilnya Pak Guru Nah, wa tilka sayyaratul mudiri. dan itu mobilnya kepala sekolah. Naam. Asa'atu Abbasin hadhihi? Apakah ini jamnya Abbas? Apakah ini jam Abbas atau apakah jam Abbas ini? Boleh juga begitu. La hadhihi sa'atu Hamidin. Bukan, ini jamnya Hamid. Nah, tilka sa'atu Abbasin. Itu jamnya Abbas. Itu jamnya Abbas. Dzalika dikun wa tilka dajajatun. Itu ayam jantan. Dikun ayam apa? Ayam jantan. Ayam jantan. Dzalika dikun itu ayam jantan wa tilka dajajatun. Dan itu ayam betina. Nah, dzalika dan tilka maknanya sama. Itu. Alas kadzalik. Nah, bedanya apa? Dzalika untuk muzakkar. Untuk muzakkar. Untuk muannas. Tilka untuk muannats. Sahih. Dzalika untuk isim yang muzakkar yang bersifat laki-laki atau kita katakan maskulin, yang kedua untuk perempuan. Maka dari sini ya ikhwan, kalau kita lihat secara jeli Ad-Darsus Sabi, maka kita akan menemukan ada 4 kata tunjuk. Ada berapa kata tunjuk yang sudah kita pelajari? 4 totalnya. Ada hada dan hadhihi. Kemudian yang ketiga dan keempat, dzalika, tilka. 2 untuk mudzakkar, 2 untuk muannats. 2 untuk yang dekat, 2 untuk yang jauh. Untuk yang mudzakkar ada 2.
Hada dan dzalika. Dua-duanya sama-sama untuk apa? Mudzakkar. Mudzakkar. Bedanya apa? Hada dengan dzalika? Hada yang dekat. Hada untuk yang dekat, dzalika untuk yang jauh. jauh. Maka terjemahannya bagaimana? Hada ini, Ini dzalika itu. itu. Itu untuk mudzakkar. Untuk muannats yang mana? Tilka. Itu saja? Tilka saja? Tilka dan hadhihi. Hadhihi dan Tilka. tilka. Bedanya apa antara hadhihi dengan tilka? Hadhihi untuk yang dekat dan tilka untuk yang jauh. Naam, hadhihi untuk yang dekat, tilka untuk yang jauh. Sama seperti tadi penjelasan untuk mudzakkar. Nah, alhamdulillah ini sudah kita bahas sejak pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk ke tamarin. Sudah saatnya kita masuk ke latihan-latihan, dan latihan cuma hanya ada 2 di sini. Di pelajaran ke-7 ini bisa dikatakan pelajaran yang masih bersambung dengan pelajaran 6. Karena pelajaran ke-7 ini hanya tambahannya hanya 1 saja, yakni tilka. Itu saja. Di sini perintahnya halaman pertama atau at-tamrin al-awwal. Latihan yang pertama, iqra waktub. Apa makna iqra waktub? Baca dan tulis. Baca dan tulislah. Ada berapa di sini? Ada 7. Halaman 40. Sudah ketemu halaman 40? Sudah. Baik. Kita baca dulu nomor 1 dan nomor 2. Setelah itu, ana minta antum baca satu persatu. Ini lihat di sini banyak kalimat atau kata yang tidak berharokat. Di sinilah antum diuji. Di sinilah antum diuji seberapa jauh mufradat yang sudah kita pelajari antum masih ingat. Dan bagaimana bacanya? Ini ujian juga buat kita ini. Kita baca sama-sama nomor 1. Ayo ikhwan, wahid. Wahid. Sama-sama, wahid. Wahid. Hadhihi madrasatun Hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. wa tilka jami'atun. Nah, apa artinya? Hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Ini sekolah dan Ini sekolah dan itu universitas. universitas. Lihat di sini ikhwan. Ada hadhihi dan ada tilka. Nah. Yang berikutnya, itsnan, ayo ikhwan. Isnan. Dzalika himarun Dzalika himarun wa tilka baqaratun. wa tilka baqaratun. Apa artinya? Dzalika himarun wa tilka baqaratun. Ini keledai dan itu sapi. Ini keledai. Yakin ini? Dzalika itu. Ulang sekali lagi. Itu keledai dan itu sapi. Nah, itu keledai dan itu sapi. Nah, ana sudah berikan 2 contoh. Berikutnya antum yang baca. Siapa ikhwan? Insyaallah. Ada 3 ikhwan di sini, 3 peserta di studio. Masing-masing dapat 1. Anta ya Luqman, rakam 3. Salasah. Adzalika masjidun? Nah, La, tilka madrasatun. la tilka madrasatun. Mumtaz. Terjem. Apakah itu masjid? Bukan, itu sekolah. Ahsanta ya Luqman. Jazakallahu khairan. 4. Fadal ya Aba Abdullah. Arba'ah. Setelah ini siapa? Setelah Aba Abdullah? Aris. Faris. Arba'ah. Hada jamilatu. Kalau jamilatun ada ya-nya setelahnya. Setelah mim. Hada jamalu. Hada jamalu atau jamalun? Hada jamalun wa tilka na'aqatun. Naqatun. Iya. Naqatun sepertinya kata baru ya, ikhwan ya. Siapa yang tahu? Mana naqatun? Jamalun dengan naqatun sama, unta. Bedanya apa? Tidak. Jamalun mudzakkar, naqatun muannas. Jadi bagaimana terjemahannya, Abu Abdullah? Ini unta betina. Terbalik. Ini unta laki-laki, unta jantan, dan itu unta betina. Iya, mumtaz. Ini unta laki-laki, unta jantan, dan itu unta Betina. betina. Baik. 5. Fadhal ya Faris. Hamzah. Hadhihi madrasatun
Watilka tolibatun. Wa tilka talibatun. Watilka tolibatun. Nah, yakin madrasatun di sini? Madrasatun atau mudarrisatun? Mudarisatun. Mudarrisatun. Karena pasangannya dengan talibatun. Dengan siswi. Berarti mudarrisatun guru. Harus kita tarik? Nah, tidak mungkin ini sekolah dan itu siswi. Nyambung tidak? Tidak. Ini guru perempuan dan itu siswi perempuan. Nah, faham tak ya Faris? Ulang sekali lagi. Hadhihi mudarrisatun. Hadihi mudarisatun. Watilka tolibatun. Naam. Tarjim. Ini guru perempuan Nah. dan itu siswi. Iya, syukran. Jazakallahu khair. Kita buka kesempatan bagi ikhwan akhwat di rumah. Tafadhal ya Abdul Ghaffar. Pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, berikutnya giliran Anda yang ingin terhubung di layar telepon 0218236543 untuk berlatih bersama di kesempatan malam hari ini. Baik, kita coba angkat untuk penelpon pertama di kesempatan ini. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dari Supri Hadi Al-Basiro Cikampek, Ustaz. Bapak Supri ya, di Cikampek. Hadi Masya Allah. Al-Basiro Cikampek. Ahlan wa sahlan. Ikhwan dari Al-Basirah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan umrah di masa yang akan datang, insya Allah. Amin. Anak 9 Maret, Ustaz. Nah, qadar Allah, Allah takdirkan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ketemu lagi, Ustaz. Alhamdulillah ala kulli hal. Ibu- Siap ya akhil kirim? Alhamdulillah, insya Allah. Tafadhal. Antum ada nomor Sitta dan Sab'ah. Sita dan Sabah. Ya, habiskan itu dulu. Baca dengan tepat, kemudian terjemahkan. Pelan-pelan. Sita. Hadza kalbun wa zalika itu. Naam, hada kalbun wa dzalika kittun. Naam. Ini anjing dan itu kucing. Naam, sahih. Terus. Sabah. Hadza baitul muazzini wa tilka hadiqatut tajiri. Naam. Ini rumahnya muazzin Rumahnya muadzin, dan itu hadiqatut tajir. kebunnya pedagang. Sahih. Dan itu kebunnya Masya Allah. pedagang. Dari awal lagi akhil kirim. Gimana, Ustaz? Dari nomor 1 lagi. Satu lagi. Nah, sampai nomor 5. Tidak keberatan? Boleh insya Boleh Allah. insyaallah. Ya. Tafadhal. Dari berapa, Ustaz? Rakam wahid dari awal kembali. Rakam wahid. Iqra waktub. Iya. Baca dan tulislah. Wahid. Hadhihi mudarrisatun. Hati-hati. Hadhihi madrasatun. Iya, Wa tilka madrasatun. jami'atun. Naam. Ini sekolah dan itu universitas. Memang tulisan madrasah dengan mudarrisah sama ya, kawan. Nah, kalau tanpa harokat sama tidak madrasah dengan mudarrisah? Sama. Sama. Nama cuman pasangannya ini. Iya, karena ini jami'ah, kampus, tentu lebih tepat pasangannya adalah sekolah. Nah, tafadhal. Astani. Naam, atau ithnan, labas, ithnan. Nah, zalika himarun wa tilka baqaratun. Itu keledai dan itu sapi. Iya. Kenapa pakai tilka? Sapi apa ini? Gimana? Sapi apa ini? Kenapa pakai tilka dia? Tilka. Tilka menunjukkan muzakkar atau muannats? Tilka mu'annas. Nah, berarti bagaimana? Kalau zalika, berarti Terjemahannya bagaimana? baqaratun. Berarti itu sapi betina. Ahsant, itu dia yang saya maksud. Terus, salatah. As-salasa. Nah, Azalika masjidun la tilka madrasatun. awas, iya, awas. Apakah itu masjid? Bukan, itu sekolah. Iya, lagi-lagi ketemu madrasah lagi, yang hampir sama dengan mudarrisah. Iya. Allah. Terus, arba'ah. Arba'ah. Hadza jamalun wa tilka naqatun. Naam. Itu unta. Hada, mana hada? Oh, ini unta. Iya. Dan itu Unta apa ini? betina. Unta apa yang unta pertama? Dan itu
ini unta muzakar, unta laki-laki. Iya, unta Dan jantan. Itu, ya betul. Ini unta jantan dan itu unta betina. Iya. Terus satu lagi. Khamsah. Hadhihi mudarrisatun. Bagus. Wa tilka thalibatun. Hadhihi mudarrisatun. Sahih. Ini ustazah, ini guru Iya, perempuan. ini ibu guru. Iya. Ini ibu guru dan itu dokter. Ah, Thalibatun. Itu siswa. siswi. Itu siswi. Iya. Nah, Ustaz. Siswa atau siswi? Talibatun? Siswi, Ustaz. Siswi. perempuan. Barakallahu fiik. Syukran ya akhi. Jazakallahu khairan. Nah, syukran. Wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah terhubung di kesempatan malam hari ini dari Cikampek ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat pertemukan kembali di kesempatan berikutnya atau di latihan-latihan yang lainnya. Berikutnya, kita berikan kesempatan kembali, Ustaz. Nah, kita ulang kembali. Baik bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di malam hari ini 021 823 6543 pada latihan yang ada pada halaman ke-40. Silakan. Halo. Nah, terputus. Bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon di pelajaran ke-7 ini, Anda dapat terhubung melalui nomor 021 823 6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa? Dengan Risna, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Risna. Di Ahlan wa sahlan. Tangerang ya? Nah, Ibu Risna, bagaimana kabarnya? Sehat? Assalamualaikum, Pak Ustadz ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Risna, pembahasan kita tentang apa hari ini? Pak Ustadz. Tentang apa? Pembahasannya ya. Tentang kata tunjuk tilka. Kata tunjuk tilka ya. Iya, Tilka. tilka. Kalau sebelumnya di pelajaran 6, hadhihi. Hadhihi di pelajaran 6. Ya. Di pelajaran 7, tilka. Mohon dihafalkan. Berapa tadi yang saya sebut? Ada berapa kata tunjuk? 4. Yang saya sebut barusan tadi. Ada berapa kata tunjuk? Ada 2. Ya. Ada hadhihi Hazihi. dan tilka. Hazihi dan tilka. Nah, konsentrasi Bu Risna. Iya, Pak Ustadz. Sekali lagi, sebutkan tadi 2 kata tunjuk yang saya sebutkan. Hazihi dan tilka. Naam, ahsant. Hadhihi dan tilka, Bu Risna, itu untuk mu'annath. Untuk kata benda yang sifatnya perempuan. Iya, perempuan. Nah, adapun bedanya, hadhihi dan tilka sama-sama untuk mu'annath, tapi hadhihi untuk yang dekat, tilka untuk tilka yang jauh. jauh. Ya. Kita ulang sekali lagi. Hadhihi dan tilka untuk kata benda apa ini? Bu Risna, mu'annath. Apa itu mu'annath? Mu'annas itu untuk kata tunjuk perempuan. Kata benda perempuan. Iya. Ya. Bedanya apa antara hadhihi dengan tilka? Hazihi untuk yang dekat, tilka yang jauh. Naam, ahsan, bagus sekali. Hadhihi maknanya ini. Ini. Tilka maknanya Itu. itu. Siap? Siap. Saya akan bacakan beberapa kata, beberapa kalimat. Bu Risna ikut saya. Iya, Pak Ustadz. Wahid. Wahid. Wahid angka berapa itu? 1. 1. Hadhihi madrasatun Hazihi madrasatun wa tilka jami'atun. wa tilka jami'atun. Sekali lagi. Saya sambung, ikuti. Ya. Hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Silakan. Hazihi madrasatun wa tilka jami'atun. Nah, maknanya apa, Bu Risna? Ini sekolah. Sekolah. Wa tilka dan itu kampus. Dan itu kampus. Iya, atau universitas. Ya. Nah. Yang kedua, ithnan. Isnan. Ikuti saya. Hadhihi mudarrisatun. Hazihi mudarrisatun. Mudarrisatun. Hazihi mudarrisatun. Wa tilka talibatun.
Watilka tolibatun. Apa artinya hadhihi mudarrisatun? Ini guru perempuan Iya. dan itu siswi. Mumtaz. Dua yang barusan Bu Risna baca itu dua kalimat contoh untuk hadhihi dan tilka. Iya Pak Ustadz. Nah, sekarang ada dua kata tunjuk lagi yang saya mau beritahu. Siap Bu Risna? Siap. Nah, Dua kata tunjuk yang berikutnya untuk muzakkar. Untuk apa? Pak Ustadz. Muzakkar. Muzakkar. Kalau tadi sebelumnya untuk apa? Muannas. Mu'annath. Yang dua sekarang setelah ini saya beritahu untuk muzakkar. Ya. Dua kata tunjuk itu adalah hadza dan dzalika. Zalika. Ya. Apa tadi Bu Risna? Ulang sekali lagi. Haza dan zalika. Nah, untuk apa itu? Untuk muzakkar. Untuk muzakkar. Bedanya apa? Hadza dengan dzalika? Haza untuk yang dekat, zalika yang jauh. Mumtaz. Sekarang kita baca dua contoh, dua kalimat dengan menggunakan hadza dan dzalika. Siap? Naam. Hadza kalbun wa dzalika kittun. Haza kalbun wa zalika khiftun. Naam. Apa artinya hadza kalbun wa dzalika kittun? Kalbun apa Pak Ustadz? Kalbun anjing. Mohon maaf. Ini anjing dan itu kuda ya? Kittun, kucing. Dan itu kucing. Iya. Sekali lagi, hadza kalbun wa dzalika kittun. Silakan. Haza kalbun wa zalika khiftun. Tolong terjemahkan. Ini anjing dan itu kucing. Ini anjing dan itu kucing. Bagus. Berikutnya. Hadza mudarrisun wa dzalika talibun. Haza mudarisun wa zalika tolibun. Naam. Ini guru laki-laki dan Bagus. itu siswa. Dan itu siswa laki-laki. Bagus. Bagus sekali. Sehingga totalnya ada berapa, Bu Risna? Sebagai kesimpulan, ada berapa kata tunjuk yang barusan kita pelajari? Ada 4. Totalnya ada 4. Ya Pak Ustadz. 2 untuk mudzakkar, 2 untuk Muannas. muannats. Sebutkan yang untuk mudzakkar. Yang untuk muzakkar haza dan zalika Bagus. Bedanya apa antara hadza dengan dzalika? dekat dan jauh. Yang mana yang dekat? Yang haza Dzalika untuk yang jauh. bagus. Muannats? Hazihi dan tilka. Bagus. Bedanya apa? Hazihi yang dekat dan tilka yang jauh. Bagus. Cukup Bu Risna. Alhamdulillah. Ya Pak. Itu inti pembahasan kita malam ini. Ya Pak. Mohon diingat terus. Ya Pak Ustadz. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pekan depan. Barakallahu fiik Barakallahu wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan yang telah terhubung dari Tangerang ya, Ibu Risna. Ya. Dan berikutnya kita akan mengulang kembali Ya, latihan silakan. ini Ustaz ya. Bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon 0218236543, silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Halo. Naam. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Umu Zen di Kerawang. Di Karawang, Ummu Zain. Nah, Ya, Ummu Zain, ada bukunya Ummu? Alhamdulillah ada Ustaz. Nah, silakan Ummu, dari awal. Dari nomor 1. Dari Wahid ya? Iya, tafadhali, silahkan. Bismillah. Wahid. Hazi madrasatun wa tilka jami'atun. Naam. Terjemahkan dulu. Sekolah dan itu universitas. Iya, bagus. Lanjut, ithnan. Isnain. Ithnain atau ithnan? Isnain. Ithnan. Naam. Isnain ya. Isnain. Jangan ithnain. Ithnan. Oh, isnain. Oh ya. Nah, ithnain itu ada sebabnya nanti. Sekarang kembali ke hukum asalnya. Ithnan. Oh, isnan. Iya, ithnain itu ada sebabnya. Kenapa jadi ithnain? Fahimti? Fahim. Fahimtu. Oh, fahim tuh. Nah, fahimti? Ustaz. Fahim tuh. Nah, kalau saya bilang fahimtum, baru kita jawab Fahim. fahim. Nah, fahimtum ya ikhwan? Tolong jawab. Fahimtum? Fahim. Fahimna. Nah, fahimti? Fahimna. Fahimti? Fahimtu.
Oh, fahim tuh. Aduh, aduh. Nah, fahimtu itu maksudnya anti. Oh ya. Nah, anti paham, Jawabnya? berarti jawaban saya paham. Kalau saya bilang fahimtu. Oh iya. Iya. Kalau fahim, kalau pertanyaan fahimtum, apakah kalian paham? Nah, lihat antum di situ. Berarti jawabannya fahimna. Nah, hafalkan. Terputus kayaknya. Terputus. Nah, masih terhubung? Iya, nampaknya terputus. Silakan mungkin dapat menghubungi kembali Umu, atau para pedagang maupun pemirsa yang lainnya dapat terhubung di belakang beliau. Silakan. Iya. Nah, kita angkat kembali. Halo. Silakan di 021 823 6543. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dari Umu Fakih Kaliwungu Kendal. Umu Fakih di Kendal ya. Iya. Nah, barakallahu fiik. Silakan. Mufaki ada bukunya? Insya Allah ada ini. Silakan, Mufaki, silakan. Ya. Tadi sudah dibaca nomor 1. Nah, Silakan nomor 2, Ithnan. Isnan. Zalika himarun. Watilka baqaratun. Bagus. Itu keledai dan itu sapi betina. Iya. Terus. As-salis. Nah, Adzalika masjidun. La. Tilka madrasatun. taib. Apakah itu masjid? Bukan, itu sekolahan. Iya, sekolahan. Baik. Terus. Ar-rabi'. Nah, Hadza jamalun wa tilka naqatun. sekali lagi Umu, jamalun atau jamalun? Hadza jamalun Naam. wa tilka naqatun. Iya. Ini unta jantan dan itu unta betina. Bagus, bagus. Beda antara jamalun dengan jamalun. Apa Umu? Kalau jamalun indah. Jamalun dengan mim yang panjang artinya indah, bagus. Kalau jamalun dengan mim yang pendek, unta. Nah, jadi jangan salah baca panjang pendek, nanti maknanya jauh berbeda. Fahimti? Fahimtu. Ya, bagus. Terus, khamsah. Khamsah. Nah, atau kalau tadi sudah ats-tsalits, sudah ar-rabi', berarti khamsah bagaimana? Al-khamis. Al-khamis, bagus. Al-khamis. Hadihi mudarrisatun wa tilka talibatun. Bagus. Ini guru perempuan dan itu siswi. Ya, itu siswi, bagus. Terus, As-sadis. naam, as-sadis, mumtaz. Hadza kalbun wa dzalika qittun. Bagus. Mumtaz. Ini anjing dan itu kucing. Naam, ahsanti. Terakhir, As-sabi'. as-sabi', ya. Hadza baitul muadzini wa tilka hadiqatut tajiri. Mumtaz. Ini rumahnya muadzin dan itu kebunnya pedagang. Iya, syukran, Masya Allah, Ummu Fakih. Jazakillah khair, wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih telah terhubung di kesempatan malam hari ini dari Kaliwungu, Kendal. Ummu Fakih, jazakillahu khairan. Naam, barakallahu fikum. Dan berikutnya Ustaz, Kita Sudah masuk ada latihan kesempatan? kedua. Kita masuk latihan kedua. berikutnya, Lalu Ustaz. kita buka kesempatan bagi ikhwan akhwat di rumah. Nah, Kita mulai dari ikhwan studio dulu. Kita masuk latihan kedua ikhwan. Latihan kedua, latihan terakhir di pelajaran ketujuh ini. Mudah insya Allah. Perintahnya asyir. Asyir yakni tunjuklah. Asyir, mana asyir tadi? Tunjuklah. Ilal kalimatil atiyah. Tunjuklah ke kata-kata berikut. Bismi isyaratin lil ba'idi. Bismi isyaratin lil ba'id, dengan kata tunjuk yang jauh. Untuk yang jauh. Pilihannya dzalika atau tilka. Itu saja, mudah. Isi dengan dzalika atau
Tilka. Fahimtum? Fahimtum? Nah. Jangan salah. Dzalika untuk apa? Mudzakkar. Tilka untuk muannats. Nomor 1 misalnya. Wahid nuqat ummun. Nuqat, mana nuqat? Titik-titik. Ummun. Ibu. Ummun maknanya ibu. Alas kadalik? Yang mana? Dzalika atau tilka? Tilka. Tilka ummun. Fahimtum? Nomor 2 sekarang. Satu-satu. Dari Luqman. Tafadhal ya Luqman. Itsnain atau itsnan? Itsnan. Nuqat abun. Nuqat abun. Naam. Zalika abun. Dzalika abun. Tarjim. Itu bapak. Itu bapak. Bagus. Satu lagi. Salasa. Salasa nuqat qalamun. Nuqat qalamun. Zalika qalamun. Dzalika qalamun. Bagus. Tarjim. Itu pulpen. Itu pulpen. Mumtaz. Siap Abu Abdullah? Insyaallah. Arba'ah. Nuqat mil'aqatun. Mil'aqatun. Tilka mil'aqatun. Tilka mil'aqatun. Iya, bagus. Apa artinya? Itu sendok. Itu sendok. Bagus. Khamsah. Nuqat ainun. Ainun. Bagus. Namanya ainun? Mata. Mata ada berapa? 2. Berarti mudzakkar atau muannats dia? Muannas. Muannats. Silahkan. Tilka ainun. Tilka ainun. Bagus. Tarjim. Itu mata. Itu mata. Syukran. Jazakallahu khair. Faris. Satu nomor saja Faris. Sittah. Nuqat hajarun. Sita nuqat hajarun. Hajarun. Mudzakkar atau muannats? Mudzakkar dia. Nah, yang mana? Dzalika atau tilka? Mas Faris? Dzalika. Silakan baca lengkap. Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Tarjim. Nah, hajarun maknanya apa? Batu. Nah, terjemahkan. Dzalika hajarun itu? Dzalika hajarun. Itu batu. Itu batu. Iya, jazakallahu khair. Wa barakallahu fiik. Kita buka kesempatan bagi al-ikhwah di rumah. Tafadhal ya Abdul Ghaffar. Baik Ustaz, pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin terhubung pada latihan di kesempatan malam hari ini, di latihan berikutnya di halaman 41 dapat terhubung melalui layanan telepon 0218236543. Baik, kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ibu Sulis Magelang. Ibu Sulis ya? Iya. Naam, di Magelang. Ibu Sulis Magelang, iya. Ibu Sulis, sepertinya suara hujan di sana. Enggak. Kurang jelas suaranya. Silakan Ibu Sulis. Ada bukunya Ibu Sulis? Ada, alhamdulillah. Silakan. Dari nomor Sab'ah. Apa? Silakan. Sab'ah. Nuqat qamiyasun. Qamiyasun, na'am. Dzalika qamiyasun. Dzalika qamiyasun. Bagus. Tamaniyah. Nah. Nuqat kidrun. Nah, sebentar. Sudah diterjemahkan belum, Umu? Sudah. Kurang terdengar. Ulang sekali lagi. Ma mana dzalika qamiyasun? Itu baju, Ustaz. Itu baju. Iya. Tamaniyah. Nuqat kidrun. Nah. Tilka kidrun. Tilka kidrun. Jamil. Itu panci. Nah, ini mudzakkar atau muannats kidrun? Kidrun muannas, Ustaz. Muannats, iya, sahih. Wasili, lanjutkan. Samaniyah, sab'ah, Tis'ah, bagus. Nuqat nafidatun. Iya. Tilka nafidatun. Tilka nafidatun. Naam, terus. Jendela. Iya. Asaro. Nuqat baqaratun. Naam. Tilka baqaratun. Tilka baqaratun. Betina. Iya. Kalau sapi jantan apa, Ustaz? Sapi jantan, kalau bukan pakai kalimat jamus atau hilangkan tak marbutohnya. Baqarun. Baqar. Nah. Syukran, Ustaz.
Teruskan Ada. sampai nomor 12. Tidak keberatan sampai nomor 12? Enggak, Ustaz. Bisa. Silahkan. Ada asaro. Nah, Kot maktabun. Dalika maktabun. Itu meja. iya. Kalau 12 isna asaro. Bagus. Nukot na kotun. Iya. Tilka na kotun. Tilka naqatun. Itu unta betina. Iya, cukup. Jazakillah khairumu. Barakallahu fiik. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Magelang telah terhubung di kesempatan malam hari ini yang telah membaca hingga nomor ke-12. Masih tersisa beberapa nomor berikutnya. Anda yang ingin terhubung, silakan kami sapa kembali untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Nah, halo. Silakan. Ya, Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa, dari mana Ibu? Dengan Nadia dari Kalimantan. Baik, Ibu Nadia, dikecilkan saja volume TV atau radionya sehingga dapat fokus dari gagang handphone saja atau telepon. Ya. Nah, barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Nah, sudah siap Ibu siapa tadi? Nadia. Siap? Kalimantan. Nah. Sudah siap Ibu Nadia? Insya Allah siap. Silakan. Dari 13. Silakan. Tilka bakorotun. Itu 10. Itu 10. Zalika muhandisun. Naam. Sebutkan angkanya dulu. Angka berapa dari 13? Salah satu asyar. 13. Iya. Lanjutkan. Zalika muadzin. Naam. Sebelum lanjut ke nomor berikutnya, terjemahkan dulu. Zalika muhandisun. Apa artinya? Itu insinyur. Insinyur. Terus. Bagus. Lanjut. Jangan lupa angkanya sebutkan. Arba'atu asyar. Arba'ata. Bukan arba'atu. Arba'ata asyar. Arba'ata asyar. Bagus. Silakan. Zalika muadzin. Zalika muadzinun. Terjem. Terjemi lau samahti. Itu azan. Azannya atau orang yang mengumandangkan azan? Orang yang azan. Naam, orang yang azan. Iya. Terus. Khamsata asyar. Bagus. Tilka mumarridotun. Tilka mumarridatun. Bagus. Itu perawat. Naam. Itu Sahih, perawat. Perawat laki-laki atau perempuan? perempuan. Iya. Muannas. Muannas. Terus. 16. Sittata asyar. Sittata asyar. Zalika sarirun. Dzalika sarirun. Bagus. Naam. Sab'ata asyar. Naam. Terputus-putus suaranya. Tilka Hadikotun. hadikotun. Sebelumnya tadi dzalika sarirun, apa maknanya tadi? Nomor 16? Itu ranjang. Iya. Terus sab'ata asyar? Itu kebun. Iya. Lanjut. Samaniyata asyar. Iya. Tilka tolibatun. Tilka talibatun. Sahih. Terjemahkan. Itu pelajar perempuan. Iya, bagus. 2 nomor lagi. 19, kemudian 20. Tis'ata asyar. Tis'ata asyar, bagus. Zalika jamalun. Dzalika jamalun atau jamalun? Zalika jamalun. Naam. Terjem. Itu unta. Iya. Terakhir, angka 20. Ishrun. Tilka battotun. Naam. Tilka battatun. Mumtaz.
Apa artinya? Tilka Itu battatun. Hah? Itu bebek. Itu bebek. Iya. Jazakillah khair Ibu Nadia. Barakallahu fiik. Ya. Kita tunggu teleponnya insyaallah pekan depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Telah terhubung di kesempatan malam hari dari Kalimantan ya, dari Ibu Nadia Barakallahu fiik yang telah membaca hingga nomor ke-20 ya, nomor Iya, terakhir Masya Allah. Ustaz. Iya, alhamdulillah. Baik Ustaz. Kita ulang sekali lagi. Nah, Nah, di kesempatan berikutnya kita akan mengulang kembali latihan kedua ini yang ada pada halaman ke-41. Anda yang ingin terhubung berikutnya di malam hari ini melalui layanan line telepon 21 823 6543. Silakan. Halo, Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana Ibu? Ibu Evi, Ustaz. Ibu Evi di mana Ibu? Palembang. Palembang. Palembang, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Silakan Bu Evi dari nomor awal kembali. Ya, Pak Ustaz. Wahid, Nah, tilka ummun. nah. Itu ibu. Itu ibu, bagus. Isnan. Zalika abun. Nah, Itu bapak. naam, sahih. Salasa. Zalika qalamun. Naam, Itu pena. jamil. Arba'ah. Tilka mil'aqatun. Itu sendok. Ahsanti. Khamsa. Tilka ainun. Itu mata. Ahsanti. Sita. Zalika hajarun. Itu batu. Mumtazah, Masya Allah, anti mumtazah. Sab'a. Zalika qamisun. Naam, Itu baju. itu baju. Ya, Samania. Tilka sidrun. naam, Itu kendi. naam. Dan kidrun, muzakkar atau mu'annath? Mu'annas, Ustaz. Mu'annath. Maka kita gunakan dzalika atau tilka. Tilka, Ustaz. Iya, mumtazah, anti mumtazah. Terus lanjut. Tis'a. Tilka nafizatun. Naam, Itu jendela. naam. Terus. Asaro. Tilka bakorotun. Naam, Itu sapi betina. naam. Ahada asaro. Zalika maksabun. Itu meja. Iya, Isna asaro. naam. Tilka nakotun. Panjang pendeknya tilka. Ya baik, Ustaz. Tilka nakotun. Naam, Itu unta betina. naam. Sampai nomor 20 tidak keberatan, Omo? Insya Allah, Ustaz. Silahkan. Ya. Salah satu asar. Zalika muhandisun. Itu insinyur. Iya. Khamsata asar. Arba'ata asyar. Asar. Nah. Arba'ata asar. Zalika muazzimun. Naam. Muazzimun. Itu muazzim. Sahih. Khamsata asar. Naam, Tilka mumarridatun. naam, Itu perawat. naam, sahih. Sita asar. Naam, sahih. Zalika sarirun. Naam, Itu ranjang. naam, Sab'ata asar. Tilka hadiqatun. naam, Itu kebun. sahih. Sab'ata asar. Tilka tolibatun. Iya, Itu siswi. ahsanti. Tis'ata asar. Zalika jamalun. Itu unta unta. Unta, naam, labas. Unta jantan atau unta betina ini jamalun? Gimana, Ustaz? Jamalun jantan atau betina? Jantan, Ustaz. Iya, dalika atau tilka? Zalika Iya. Satu lagi. ishrun. Panjang, ishrun. Ishrun. Iya, Tilka battotun. naam. Itu bebek. Iya, Masya Allah, mumtazah. Anti mumtazah. Jazakillah khair wa barakallahu fiqh, Ibu. Ya. Kita tunggu teleponnya insya Allah pekan depan. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Evi ya dari Palembang. Kita tutup pembahasan kita malam ini dengan meminta dua ikhwah di studio untuk membaca
dua hal terakhir di pelajaran ketujuh ini. Yang pertama al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Kemudian nanti terkait dengan kesimpulan pelajaran ketujuh ini. Silakan. Tafadhal ya Aba Abdullah, antum duluan. Al-kalimatul jadidah. Iqra wa tarjim. Bismillah. Al-kalimatul jadidah. Kata-kata yang baru. Ya. Al-mumarridatu, perawat. Perawat. Al-hadiqatu, Nah. kebun binatang. Kebun binatang atau kebun saja? Kebun. Kebun. Kalau hadiqatul hayawan baru kebun binatang. Ini apa? Kebun. Al-hadiqah saja, kebun saja. Nah. Tafadhal. Al-battatu, Al-battatu. Naam. bebek. Naam. Al-muadzinu, Bilal. Naam. Al-muadzinu apa artinya? Bilal. Bilal. Nama Bilal. Muadzin. Al-muadzin muadzin. Oh. Bukan Bilal. Al-muadzin tukang azan. Nasi dalik? Bilal. Bilal apa itu? Nama orang Bilal ibn Abi Rabah. Nah, Oh, iya. al-muadzin adalah tukang azan, Azan. yakni yang mengumandangkan azan, bukan Bilal. Nah, terus An-naqatu, unta betina. unta betina. Al-baydatu, telur. Telur. Iya, syukran ya akhil karim. Jazakallahu khairan. Oh, iya. Fadhal ya Luqman. Iqra. Asmaul isyaratu lil qarib. Asmaul isyaratu atau asmaul isyarata? Asmaul isyaratu lil qarib. Isyaratu, yakin? Asmaul isyarati Asmaul isyarati lil qaribi. lil qari Bi. bi. Nah. Tarjim. Tarjim. Asmaul isyarati lil qari. Nama isyarat buat yang dekat, Nah, kata-kata tunjuk. kata-kata tunjuk untuk yang dekat. Iya. Baca bawahnya. Hadza Muhammadun. Tarjim. Ini Muhammad. Nah. Hadhihi Aminatun. Nah. Hadhihi Hadhihi Aminatu. Aminatu. Iya. Ini Aminah. Naam. Sama-sama untuk lil qarib. Bedanya apa antara hadza dengan hadhihi? Hadza untuk mudzakkar, hadhihi muannats. Iya. Terus satu lagi. Asmaul isyarati lil ba'idi. Naam. Kata tunjuk untuk yang jauh. Iya. Dzalika Hamidun. Itu Hamid. Naam. Tilka Zainabu. Itu Zainab. Naam. Kedua-duanya sama-sama lil ba'id. Bedanya? Dzalika mudzakkar, tilka muannas. Ahsan. Berapa total semua kata tunjuk yang sudah kita bahas? 4 4. 2 mudzakkar, 2 muannas. muannas. 2 lil qarib, 2 lil Ba'id. ba'id. Syukran. Jazakallah khair ya Luqman. Barakallahu fiik. Fi barakallah. Kita kembalikan kepada Akh Abdul Ghaffar. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat. Di antaranya yang pertama dari Banyuwangi, Bapak Bagio bertanya, Ustadz, mohon penjelasan dari lafaz Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memakai isim huwa yang berarti jenis laki-laki. Bagaimana ini Ustaz penjelasannya dan apakah benar laki-laki? Jazakumullahu khairan. Demikian Ustaz. Pertanyaan pertama ini pertanyaan yang sebenarnya tidak layak dipertanyakan. Ini pertanyaan yang menunjukkan keraguan. Bahkan bisa jadi di situ ada nada merendahkan. Ini tidak pantas jika ditanyakan oleh seorang muslim. Tapi kita jawab. Pertama, sudah kita bahas dulu bahwa setiap kata benda dalam bahasa Arab tidak akan keluar dari dua jenis ini. Setiap kata benda dalam bahasa Arab tidak akan keluar dari dua jenis ini. Kalau bukan dia masuk ke al-mudzakkar atau dia masuk ke al-muannats.
Walaupun sebenarnya tidak semua kata benda yang kita sebutkan itu bersifat laki-laki dan kata benda yang kita sebutkan sebagai mu'annats bersifat perempuan. Sebagai contoh, ikhwan, ma mana hajarun? Nah, saya tanya, batu punya jenis kelamin? Batu tidak punya jenis kelamin. Alas kadzalik? Tapi dipakai apa? Huwa atau hiya? Kalau kita mau tunjuk hajarun? Huwa. Waraqatun. Ma mana waraqatun? Saya tanya, kertas punya jenis kelamin? Tidak. Tapi kalau kita mau tunjuk, pakai kata tunjuk yang mana? Hadhihi. Karena ini bukan hanya kekhususan bahasa Arab saja, bahkan bahasa Inggris juga begitu. Bahasa Inggris juga begitu, dan bahasa Prancis juga begitu. Bahasa Inggris misalnya, kita kenal ada he dan ada she. Mana yang untuk laki-laki? He atau she? He. Untuk perempuan apa? She. Walaupun terkadang yang kita katakan he atau she itu bisa jadi tidak hakiki dia punya jenis kelamin. Paham? Yang pertama itu dalam bahasa Arab seperti itu. Harus dipahami bahwa al-mudzakkar al-muannats ini dipakai untuk menentukan kata tunjuk yang tepat. Tapi bukan berarti kata tunjuk ini menunjukkan bahwa dia jenis kelaminnya laki-laki, ini jenis laki perempuan. Tidak. Tidak demikian. Sama seperti contohnya hajarun tadi. Hajarun. Hanya saja dalam bahasa Arab itu kalau ada sebuah kata benda, maka yang pasti pertama kali akan dipilih oleh orang Arab adalah al-mudzakkar. Pasti. Antara dua kata benda ini, al-mudzakkar dan al-muannats, al-mudzakkar lebih utama dipilih. Dan lebih prioritas yang pertama yang dipilih. Contoh, ketika saya sedang berbicara di depan jamaah, ada laki-laki dan ada perempuan. Ada laki-laki dan ada perempuan. Saya katakan bagaimana salamnya ketika saya sebutkan. Saya pasti akan mengatakan assalamualaikum. Kum di situ antum artinya. Antum di sini untuk laki-laki dan untuk laki-laki saja, tidak untuk perempuan. Padahal di depannya ada laki-laki, ada perempuan. Kenapa saya bilang assalamualaikum? Laki-laki lebih diutamakan. Paham tuh? Maka jika ada sebuah kata benda dalam bahasa Arab itu, pasti dia akan dipilih kalau bukan menggunakan kata tunjuk mudzakkar atau muannats. Pilih salah satu, tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Dan untuk Allah tabaraka wa ta'ala, tentu dalam bahasa itu kita pilih kata tunjuk yang mana untuk Allah. Mana lebih pantas? Mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Walaupun belum tentu yang kita tunjuk mudzakkar itu maksudnya bersifat punya jenis kelamin laki-laki. Kan tadi kita sebutkan tadi. Seperti hajar. Saya tanya, hajar ketika kita bilang hajar pakai apa? Dzalika atau tilka? Dzalika. Apakah ketika kita bilang dzalika hajarun itu batu-batu punya jenis kelamin? Laki-laki maksudnya dia punya jenis kelamin laki-laki? Tidak. Hanya saja dalam bahasa Arab mau tidak mau harus dipilih. Dalam bahasa Arab mau tidak mau harus dipilih. Kalau bukan pakai dzalika atau pakai tilka, tidak akan keluar dari itu. Dan ketika yadurul amra baina hadaini al-ismain, ketika ada sebuah kata benda kalau bukan mudzakkar atau muannats, maka yang pasti akan dipilih adalah al-mudzakkar. Walaupun tidak hakikatnya dia bersifat berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan. Nah, itu yang bisa kita jawab. Dan mudah-mudahan tidak ada di kepala kita bahwa Allah SWT persis seperti manusia. Jauhkan pikiran ini. Ini pikiran yang bisa mengeluarkan seseorang dari akidah yang benar. Jauhkan. Ini semua kembali ke tadi yang saya katakan penjelasannya. Mau tidak mau harus dipilih antara mudzakkar atau muannats. Walaupun pada hakikatnya yang kita sebut mudzakkar belum tentu dia punya jenis kelamin laki-laki. Sama seperti batu. Batu ada jenis kelaminnya? Tidak. Waraqah, kertas. Ada jenis kelaminnya waraqah, kertas? Kalau unta, jamal dengan naqah ada. Ada sedalik? Tapi ada beberapa benda yang mau tidak mau harus menggunakan isim mudzakkar atau muannats walaupun hakikatnya dia tidak punya jenis kelamin. Maka untuk dan dijelaskan oleh para ulama bahwa antara dua isim isyarah ini atau dua jenis mudzakkar atau muannats ini
Jika ada sebuah kata benda bisa mudzakkar bisa muannats, maka yang pasti akan diutamakan terlebih dahulu mudzakkar. Itu kaidah yang disebutkan para ulama bahasa, di antaranya disebutkan oleh Sibawayh. Nah, wallahu a'lam bissawab. Atas nasihat serta faedah yang telah disampaikan. Berikutnya, pertanyaan pesan singkat yang bertanya. Nah, Ustadz, Assalamualaikum. Bagaimana jika kita baru ingin belajar bahasa Arab? Apakah langsung dapat belajar dari nahwu dan sorofnya? Demikian, Ustadz. Nah, penting dibedakan di sini antara orang yang non-Arab belajar bahasa Arab dengan orang Arab belajar bahasa Arab. Harus dibedakan antara dua jenis pelajar ini. Ada orang non-Arab seperti kita, orang non-Arab, orang Indonesia, yang bahasa ibunya bahasa Indonesia, mau belajar bahasa Arab. Nah, ada lagi orang kedua, ada orang Arab pengen belajar bahasa Arab. Sama seperti orang Indonesia. Saya tanya, kita ada pelajaran bahasa Indonesia tidak? Kita orang Indonesia, tapi ada pelajaran bahasa Indonesia. Apakah sama kira-kira kurikulum untuk kita dengan kurikulum orang Australia pengen belajar bahasa Indonesia? Sama tidak? Beda. Saya ketika belajar bahasa Indonesia, kondisinya beda dengan orang Australia yang mau belajar bahasa Indonesia. Bedanya apa? Kalau saya sudah dengar bahasa Indonesia sejak kecil. Bahkan sejak saya dilahirkan dari perut ibu saya, bahasa ibu saya adalah bahasa Indonesia. Nah, orang Australia lahir di muka bumi, apa bahasanya? Bahasa ibunya? Australia, ya tidak? Bahasa Inggris, ya tidak? Saya tanya, kurikulumnya bisa sama tidak? Dengan kondisi yang berbeda, tidak mungkin kurikulumnya sama. Begitu pula antara orang Ajam dengan orang Al-Arab pengen belajar bahasa Arab. Kita, orang mana kita? Orang Arab apa non-Arab? Non-Arab, pengen belajar bahasa Arab. Sama tidak kurikulumnya dengan orang Arab yang ingin belajar bahasa Arab? Tidak, kondisinya beda. Saya dari kecil tidak berbahasa Arab. Yang satu ini, orang Arab ini dari kecil sudah belajar bahasa Arab. Bahkan biasanya sudah lancar ngomong Arab. Saya ngomong pun satu kata pun belum tahu. Apakah sama kira-kira kurikulumnya? Tidak sama. Kondisi masing-masing orang menyebabkan kondisi berbeda dalam hal kurikulum. Maka dikenal dalam pembelajaran bahasa Arab itu ada ta'limul arabiyyah li ghairin natiqina biha dengan ta'limul arabiyyah lin natiqina biha. Buku yang antum pegang itu Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Ada tambahan li ghairin natiqin. Apa artinya li ghairin natiqina biha? Untuk non penutur yang bukan orang Arab. Maka bukunya ini Durusul Lughah li ghairin natiqin. Adapun orang Arab, maka kurikulumnya ta'limul arabiyyah lin natiqina biha, ya, bagi yang sudah bisa. Orang Arab yang sudah bisa ngomong Arab, tinggal apa yang diluruskan? Tinggal apa? Tinggal dia perdalam kaidah-kaidah bahasa. Dia sudah tahu kitab qalam, dia tahu. Kitabun qalamun, dia tahu sudah. Nah, tinggal apa yang mesti diperbaiki? Tinggal diperbaiki kaidah bahasa. Berarti dia apa belajarnya? Belajarnya kaidah bahasa, nahwu dan sorf. Kalau kita dari mana? Dari awal. Dari ini dikenalkan kitabun qalamun. Paham? Kurikulum kita beda. Maka kalau ada orang tanya, orang pemula belajar nahwu sorf atau bagaimana? Pemula. Kalau pemula yang bertanya ini orang Indonesia, maka tepat tidak kalau mulai dari nahwu dan sorf? Tidak tepat. Langsung ke kaidah, maka akan langsung memusingkan kepala. Nah, yang tersenyum paham apa yang saya maksud. Lebih mudah mana? Ketika kita ajarkan, akhi ini qalamun, pena, selesai. Hada qalamun, ini pena, selesai, sampai situ dulu. Ada orang mempersulit. Hada qalamun ya akhi, hada mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu ala akhirih. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur atau ats-thiqal. Antum paham apa yang Anda bicarakan? Mana lebih mudah? Hada qalamun, ini pena, selesai. Ya tidak? Belajar nahwu sorf nanti belakang.
Ada orang pengen menguasai semuanya, langsung belajar nahwu dan sorof, maka tidak. Saya katakan bukan itu jalannya. Anda telah menempuh jalan yang tidak tepat. Kalau ingin belajar bahasa Arab dari awal, kita bicara dari awal. Anda belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, tidak punya kosakata kecuali hanya sedikit saja, maka mulai dari kitab Durusul Lughah saja. Adapun setelah itu Anda telah mampu, telah mempunyai mufradat yang banyak dan sudah bisa jadi sudah hatam jilid 1, jilid 2 Durusul Lughah, tafadhol masuk ke kitab nahwu dan sorof. Masuk misalnya ke kitab dasar nahwu dan sorof, Ajurumiyah misalnya. Ajurumiyah, silakan. Tapi kalau Anda baru pertama kali belajar bahasa Arab langsung ke Ajurumiyah, maka saya tidak rekomendasikan. Inilah yang menyebabkan banyak orang tersandung dalam belajar bahasa Arab. Dia salah memulai. Akhirnya apa? Berkembang di seluruh otak manusia. Mayoritas orang kalau ditanya belajar bahasa Arab sulit atau mudah, orang-orang luar sana bilangnya apa? Sulit. Kenapa? Karena mereka memulai belajar salah. Mereka mulai belajar dari nahwu dan sharaf, padahal itu kurikulum untuk orang Arab yang sudah bisa ngomong, sudah bisa baca. Tinggal apa? Tinggal meluruskan nahwu dan sharaf saja. Kita dari awal, dari alif, ba, ta, ja. Ya tidak? Nah, maka kalau kita belajar dari nahwu dan sharaf padahal kita belum punya dasar sama sekali, saya tidak rekomendasikan. Nanti Anda akan berhenti di tengah jalan dan muncullah pemikiran negatif yang hampir disepakati sebagian besar orang bahwa bahasa Arab itu sulit, padahal tidak. Bahasa Arab itu mudah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban saat yang telah disampaikan dan merupakan pertanyaan menutup dari percobaan pelajaran kita di kesempatan malam hari ini. Sebagai ikhtitam, mohon disampaikan sebagai istifadah atau poin-poin dari apa yang dapat kita ambil dari pelajaran malam hari ini, Ustaz. Pembahasan di pelajaran ke-7 ini tadi sudah kita jelaskan kesimpulannya bahwa kita belajar tentang kata tunjuk. Dan tadi sudah disebutkan bahwa kata tunjuk, total seluruh kata tunjuk yang sudah kita bahas 4. 2 lil ba'id, 2 lil qarib. 2 untuk mudzakkar dan 2 untuk mu'annas. Nah, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.